Allah kan kasih modal lainnya nanti, yang penting jangan bank. Gus, ada itu tetangga saya, Gus, modalnya bank, kok rumahnya 10, mobilnya 10, pesawatnya 10, istrinya 10, kaya raya Gus. Itu tipuan. Tunggu saja kalau nggak percaya. Akan tiba satu masa pesawatnya dijual, mobilnya disita bank, rumahnya hilang, semuanya ludes, itu pun utangnya belum lunas. Tercekik riba, nggak ada orang riba sukses itu, nggak ada. Indonesia sekarang dicabut berkahnya karena utangnya terlalu besar. Utangnya dengan riba, dengan Fir'aun, bunga. Jangankan bayar utangnya, bayar bunganya aja nggak bisa. Makanya dana haji dipakai, gelap mata, panas lihat uang. Besok-besok kota amal dipakai. Masya Allah, saudaraku, ini bukan mengadu domba, ini bukan tebar fitnah. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir. Fitnah itu apa? Coba katakan, fitnah itu apa? Kan banyak cebong tuh di YouTube itu. Ustadz kok tebar fitnah? Fitnah matamu itu fitnah. Mana ada cebongnya? Berdiri coba, ayo debat sama saya. Barangkali cebong nyamar. Kangen saya sama cebong. Ini bukan kasar saudaraku, ini logat Jawa Timur begini memang. Fitnah itu apa? Fitnah itu merekayasa sesuatu, dari rekayasa itu timbul pertengkaran, timbul pertumpahan darah, timbul huru hara. Itu namanya fitnah. Yang tidak ada dibikin ada. Di dalam Al-Quran ada itu kata-kata fitnah itu. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 191. Coba dibuka nanti. Fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Itu ada di Al-Baqarah itu. Tapi maksudnya apa? Macam-macam kalau kita kembali ke Al-Quran. Makna fitnah itu luas dimensinya. Ada yang syirik. Syirik itu bagian dari fitnah. Ya. Menyembah berhala itu bagian dari fitnah. Itu fitnah zaman, fitnah akhlak. Karena itu bisa menghancurkan dirimu. Jangan sembah berhala. Berhala itu bisa jadi fitnah. Atau wattaqu fitnatal la tusibanna alladzina, yang saya baca tadi itu. Surat Al-Anfal ayat 25. Wattaqu fitnatal. Ya, jagalah dirimu dari fitnahku, dari siksaku. Fitnah itu bisa bermakna siksa. Yang itu tidak akan menimpa orang-orang di sekitarmu saja yang dolim-dolim itu. Orang yang tidak ikut dolim ikut kena. Atau bisa Al-Anfal ayat 6. Coba kalau saya tidak salah, dicek lagi takut saya salah. Harta dan anak-anakmu ada kalanya bisa jadi fitnah. Sebelum punya anak, sholatnya 5 waktu berjamaah di masjid. Begitu punya anak, sholatnya ditinggalkan, masjidnya ditinggalkan. Berarti anaknya bisa jadi fitnah. Sebelum kaya, sholat khusyuk. Sebelum kaya, Allah saking khusyuknya. Sebelum kaya, Allah, Masya Allah. Begitu dikasih harta sama Allah, wah, sudah nggak ada ruhnya sholatnya. Berarti hartamu jadi fitnah. Itu hakikat fitnah. Hadisnya banyak, ayatnya banyak. Kurang lebih fitnah itu adalah sesuatu yang bisa menghancurkan hidupmu, itu fitnah. Termasuk menebarkan berita yang tidak benar, itu fitnah. Saya dituduh tukang fitnah. Sama siapa? Sama rezim ini. Sama siapa? Sama penjilat-penjilatnya rezim ini. Saya dituduh tukang fitnah. Padahal apa yang saya sampaikan semuanya data, semuanya fakta. Itu berarti bukan fitnah. Jokowi itu sholatnya pencitraan. Itu bukan fitnah, datanya ada. Oh, nggak bisa ngimami sholat kok maksa jadi imam. Apa kalau bukan fitnah namanya?
Lebih baik jadi makmum, selamat satu masjid, selamat dunia akhirat. Lebih baik jadi makmum daripada jadi imam, hancur semua orang di masjid itu. Siapa yang pernah lihat Pak Prabowo ngimami? Gak pernah. Karena Pak Prabowo nggak berani ngimami. Saya tuh nggak bisa kalau ngimami. Ada yang jauh lebih fasih. Silahkan urusan imam. Saya nggak berani. Ini wilayah sholat, saya nggak berani main-main. Kalau perang sama saya boleh, tapi kalau sholat saya nggak mau. Maka serahkan kepada ahlinya. Raja Salman aja nggak pernah ngimami sholat. SBY juga di mana-mana selalu imamnya juga SBY jadi makmum. Soekarno jadi makmum, Soeharto jadi makmum. Ini Jainuddin Nadziono nih kok sok-sokan ini mukidi dilan. Sebelum sholat disiapkan kamera. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin. Iya kan? Salah-salah bacaannya ya kok ngimami. Ditegur sama orang. Ditegur sama kroni-kroninya tuh. Pak Jokowi bacaannya salah. Oh ya sudah kalau gitu besok ngimami jangan sholat maghrib. Selain maghrib aja kalau gitu. Jadi nggak berani sekarang ngimami maghrib sama isya, sama subuh nggak berani. Berani cuma duhur sama asar. Apa kalau nggak pencitraan itu? Ini bukan fitnah. Ini imamnya ini. Harusnya kalau ngimami di situ. Ini enggak ngimami di sini. Wartawannya ngumpul di situ. Cepret. Kok enggak ada saya? Tak lempar kamera sekali ya. Enggak boleh dibuat main-main sholat ini, saudaraku. Ini bukan fitnah. Ini nyata. Bencana. Dua. Ya nanti saya bantu, silakan ambil uangnya di bank. Sampai sekarang nggak bisa dicairkan uangnya. Ini bukan fitnah, ini nyata. Bab pertama, Jokowi itu pembohong. Ayo kalau ada Bawaslu KPU, tangkap saya. Tak mau bahala sama saya. Kalau saya yang salah, saya yang fitnah, 7 turunan saya diazab sama Allah. Tapi kalau Anda yang curang, kamu yang salah, 7 turunan kamu diazab sama Allah. Ayo berdiri Bawaslu kalau ada. Anda ini Anies Baswedan cuma begini aja dipanggil. Luhut Binsar Panjaitan gini kok gak dipanggil. Ini bukan fitnah. Gubernur semua itu yang pro sama rezim gini tuh tiap hari. Kok nggak apa-apa? Ini bukan fitnah, saudaraku. Ini mencerdaskan. Dan ini bukan tanpa risiko. Pak Jokowi itu pembohong. Bukan fitnah. Mana ada Pak Polisi? Coba Pak Polisi, coba tanyai saya. Mana Gus buktinya? Tak tunjukkan buktinya nanti. Berdiri kalau ada Pak Polisinya. Coba. Barangkali ada nyamar-nyamar ini, intel-intel ini. Bukan saudaraku, saya sayang sama negeri ini, saya sayang. Sampai detik ini saya belum makan uangnya siapa-siapa. Ketemu istri sehari sekali cuma, seminggu sekali ketemu istri. Semua sudah saya korbankan. Saya bukan penjilatnya Prabowo. Saya belum makan uangnya siapa-siapa. Saya lillahi ta'ala, saya cintai NKRI ini. Astagfirullah. Saya sudah dikuyok-kuyok, saya diem. Pasporku dicabut. Mau umroh nggak jadi gara-gara pasporku dicabut. Mau ke Australia nggak boleh, ke Hong Kong nggak boleh. Apa kalau nggak licik namanya? Saya nggak pernah korupsi, bukan koruptor. Nggak pernah merugikan rakyat. Yang asli koruptor bebas keluar masuk itu. Saya bukan pengedar narkoba. Yang pengedar narkoba bebas keluar masuk. Ayo saya mubahala semuanya. Loh Gus kok dikit-dikit mubahala? Ya karena saya punyanya cuma mubahala, nggak punya lagi apa? Senjata nggak punya, uang nggak punya, beken nggak punya, pikiran nggak punya. Punyanya cuma ini, ya udah ini punya saya. Ayo polisi berdiri, ayo mubahala, ayo KPU, Bawaslu, ayo sama-sama mubahala. Astagfirullahaladzim.
Tadi siang saya ceramah 4 masjid digagalkan di sini. Di 3 masjid. 4. Yang keempat baru bisa. Oh yang kelima, lo coba. 4 masjid menggagalkan. Bukan masjidnya yang menggagalkan. Masjidnya sudah oke, tiba-tiba digagalkan. Alasannya apa? Diintimidasi sama orang. Tidak boleh. Oke, pindah lagi 1 masjid. Siap. Berapa kurang jam, berapa jam digagalkan lagi. Kenapa? Diintimidasi sama orang. Diintervensi. Siapa yang intimidasi itu siapa kira-kira? Cebong, PKI, Fir'aun, orang-orangnya rezim yang pengecut. Ini bukan emosi, ini acting. Ngeri saya lihat negeri, Masya Allah. 4 masjid. Sampai tadi ada yang nanya sama saya tadi, mungkin orangnya hadir lagi di sini. Gus, kalau Gus Nur ditolak itu mbok ya Gus Nur introspeksi. Jangan-jangan Gus Nur yang salah. Tidak ada orang yang